Halo teman-teman, hari ini saya akan membagikan sebuah kisah menyentuh yang mengajarkan kita tentang kebaikan dan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Di suatu pagi yang cerah, seorang anak bernama Adi sedang berjalan-jalan di taman dekat rumahnya. Udara sejuk dan kicauan burung mengisi keheningan pagi itu. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara rintihan kecil dari balik semak-semak. Penasaran? Adi mendekati sumber suara tersebut dengan hati-hati. Betapa terkejutnya dia ketika menemukan seekor rubah kecil yang terjebak di antara ranting-ranting berduri. Rubah mungil itu tampak ketakutan dan kesakitan. Bulunya tersangkut di antara duri-duri tajam. Mata rubah itu berkaca-kaca, seolah memohon pertolongan. Tanpa ragu, Adi memutuskan untuk menolong rubah tersebut. Namun, ini bukanlah tugas yang mudah. Duri-duri tajam itu bisa melukai tangannya jika dia tidak berhati-hati. Dengan penuh kesabaran, Adi mulai mengamati situasinya. Dia mencari cara terbaik untuk membebaskan si rubah tanpa membuatnya semakin terluka. Adi teringat sarung tangan berkebun milik ibunya yang selalu dibawa dalam tas kecilnya. Dengan cepat, dia mengambil sarung tangan tersebut dan memakainya. Perlahan tapi pasti, Adi mulai menyingkirkan ranting-ranting berduri satu persatu. Dia berbicara dengan lembut kepada rubah itu, meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Tenang ya, teman kecil. Aku di sini untuk membantumu. Sebentar lagi kamu akan bebas, bisik Adi dengan suara menenangkan. Rubah itu seolah memahami niat baik Adi. Dia mulai terlihat lebih tenang dan tidak memberontak. Setelah hampir 30 menit penuh kesabaran, akhirnya Adi berhasil membebaskan rubah tersebut. Meskipun tangannya sedikit tergores, senyum lebar menghiasi wajahnya melihat si rubah kecil akhirnya bisa bergerak bebas. Rubah itu memandang Adi sejenak, seolah mengucapkan terima kasih, sebelum akhirnya berlari kembali ke habitatnya di dalam hutan. Kejadian ini mengajarkan kita banyak hal berharga. Pertama, kepedulian terhadap makhluk hidup lain adalah bentuk kemanusiaan yang sangat mulia. Kedua, kesabaran dan kehati-hatian sangat penting ketika kita ingin menolong orang atau makhluk lain. Dan yang ketiga, kebaikan sekecil apapun bisa memberikan dampak yang sangat berarti. Adi pulang ke rumah dengan perasaan bangga dan bahagia. Meskipun tangannya sedikit terluka, hatinya dipenuhi kehangatan karena telah melakukan sesuatu yang berarti. Ibunya yang mendengar cerita Adi sangat bangga dengan tindakan putranya. Namun juga mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan meminta bantuan orang dewasa jika menemui situasi yang berbahaya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di dunia yang terkadang terasa egois dan individualis, masih ada tempat untuk kebaikan dan kepedulian. Setiap tindakan baik, sekecil apapun, bisa membawa perubahan positif dalam hidup makhluk lain. Dan yang lebih penting lagi, kebaikan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Teman-teman, mari kita jadikan kisah Adi ini sebagai inspirasi untuk selalu berbuat baik dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Ingatlah bahwa setiap makhluk hidup berhak mendapatkan pertolongan dan kasih sayang. Namun, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri dan meminta bantuan orang dewasa jika diperlukan. Kita tidak perlu menjadi pahlawan super untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Terkadang, tindakan sederhana seperti menolong seekor hewan yang terluka sudah cukup untuk membuat perbedaan. Yang terpenting adalah kita melakukannya dengan tulus dan penuh kasih sayang. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama makhluk hidup. Karena pada akhirnya, kebaikan yang kita lakukan hari ini akan menciptakan dunia yang lebih indah untuk hari esok. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.